Penundukan diri adalah sebuah tema yang menarik yang coba kita pikirkan bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 18 mengatakan demikian, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis." Menurut kamus bahasa Inggris, yaitu kamus Webster, arti kata penundukan diri itu adalah secara sukarela berserah kepada satu sama lain, menyerahkan rencana-rencana atau tujuan seseorang kepada orang lain. Nah, kata tunduk dalam ayat yang kita baca tadi dari kata hupotasso. Kata hupotasso dari kata hupo itu di bawah, tasso itu diatur. Berarti kata hupotasso bisa berarti lebih rendah, seorang bawahan ya menaati. Artinya menundukkan dan merendahkan diri. Kata tunduklah ditulis dalam bentuk present passive imperatif. Jadi kalau kita lihat dalam teks bahasa Yunani ditulis dengan kata hupotassomenoi. Hupotassomenoi. Kalau bicara bentuk present tense berarti sesuatu yang terus-menerus atau berulang-ulang. Lalu pasif imperatif itu menyatakan perintah, dorongan, atau larangan. Jika kata imperatif itu berbentuk pasif, maka artinya diperintahkan. Nah, jadi kalau kita simpulkan, present pasif imperatif berarti diperintahkan terus-menerus secara berulang-ulang dan harus dilakukan sekarang. Jadi kita diminta untuk tunduk terus-menerus. Maka tunduklah itu diartikan kamu sudah diperintahkan untuk tunduk, taat, terus-menerus kepada Tuhanmu dan harus dilakukan sekarang. Nah, mengapa tunduk? Ya karena seorang bawahan yang memiliki derajat yang lebih rendah dan harus taat kepada atasan. Karena ditulis dalam bentuk present imperatif, suatu perintah yang dilakukan sekarang berarti seorang hamba harus tunduk kepada tuannya karena memang itulah derajat mereka. Nah, saudara, kata hamba dari kata Yunani oiketes, jadi tidak menggunakan kata doulos. Oiketes artinya pelayan rumah tangga. Jadi kata hamba di sini tidak merujuk kepada konsep hamba yang sedang ditindas atau tidak memiliki hak, yaitu doulos, tidak memiliki hak apapun terhadap Tuhan mereka, tetapi lebih merujuk kepada orang-orang Kristen di sana yang dianggap sebagai warga negara kelas 2, lebih rendah dari warga negara asli dan lebih tinggi daripada orang-orang yang benar-benar asing yang disebut dengan para budak. Tunduklah dengan penuh ketakutan. Ini menarik. Nah, kata dengan dalam bahasa Yunani menggunakan kata en dalam bentuk preposition, kata depan. Jadi kata dengan penuh en panti, ya, en panti, dengan segala dan sangat ketakutan kepada yang lebih tinggi derajatnya. Ini menunjuk kepada derajat dan tindakan sosial, bahwa tingkatan sosial yang paling rendah atau hamba harus menghargai derajat yang lebih tinggi. Kembali kita melihat tunduklah dengan penuh ketakutan. Menarik kata ketakutan. Di sini harus diterjemahkan, diartikan sebagai rasa hormat yang tulus dan rela. Jadi bukan ketakutan seperti ngeri melihat setan begitu, tidak. Jadi ada rasa hormat yang tulus dan rela. Nah, kata Tuhan lebih tepat dipandang secara umum, yaitu sebagai orang yang kedudukannya lebih dihormati dalam kalangan masyarakat. Tuhan di sini diterangkan dengan 2 kategori, yaitu Tuhan yang baik dan lemah lembut dan Tuhan yang bengis. Nah, perhatikan kata tetapi juga kepada yang bengis. Jadi bukan hanya kepada yang ramah tunduk, yang bengis. Jadi kata bengis dari kata skolios dapat diterjemahkan kejam, tidak jujur, tidak adil, yang merujuk kepada cara untuk memperlakukan hamba sehari-hari. Tuhan yang dimaksudkan telah berbuat tidak adil
dengan mereka. Ketidakadilan inilah yang menjadi akar penderitaan mereka. Coba kita bandingkan 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Saudara, makna lengkap dari kata-kata dalam ayat ini, ya kata tunduk, menaati, tunduk kepada, menundukkan diri kepada, menjadi subjek dari atau menuruti. Jadi kata ini sering digunakan sebagai ungkapan militer yang berarti menyusun divisi tentara di bawah perintah sang pemimpin. Makna ini adalah definisi bagus akan artinya dalam tunduk kepada Allah. Ini menyiratkan bahwa mereka harus membuat pilihan yang menentukan untuk tunduk. Ini adalah istilah militer yang digunakan untuk rantai komando. Secara harafiah berarti untuk mengatur diri seseorang di bawah otoritas. Petrus menasihati orang-orang percaya yang berstatus sebagai hamba, bahwa mereka harus menghormati majikannya, menghormati tuannya tanpa melihat apakah sifatnya baik atau jahat. Jadi pada masa itu saudara, seorang hamba atau budak memang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Mereka hidup hanya untuk melayani tuannya dan memenuhi keinginan majikannya. Allah tidak meminta kita tunduk karena Allah itu adalah diktator atau tiran, tetapi karena Allah adalah Bapa yang mengasihi dan Ia mengetahui yang terbaik bagi kita. Berkat dan damai yang kita dapatkan dari penyerahan diri yang rendah hati setiap hari kepadanya adalah anugerah yang jauh lebih berharga dari apa yang dapat ditawarkan dunia. Nah, kita coba melihat seringkali ayat ini kita dengar, yaitu pesan Tuhan terhadap istri kepada suami. Efesus 5 ayat 22, di mana istri tunduk kepada suami. Model bagi ketundukan seorang istri kepada suaminya adalah ketundukan gereja kepada Tuhan Yesus. Dalam pengertian umum, suami dan istri harus saling tunduk kepada satu sama lain. Tetapi dalam arti tertentu para istri harus tunduk. Bukan menanduk, tunduk kepada suami mereka. Seperti kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya. Bahkan seperti dengan cara yang sama seperti ia tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan menaati suaminya, istri itu taat kepada Tuhan Yesus. Ketundukan istri kepada suami tidak ada hubungannya dengan keberhargaan, kehebatan suami. Suami lebih berharga daripada istri, tidak. Atau dengan kedudukan di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama di hadapan Allah. Sebaliknya, ketundukan ini berkaitan sepenuhnya dengan peranan berbeda yang Allah telah berikan kepada suami dan istri. Istri harus tunduk kepada suaminya dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Pelajaran apa yang kita terima dari penjabaran 3 ayat ini, saudaraku? Tetap berada dalam payung otoritas. Artinya jangan memberontak terhadap otoritas, apalagi keluar dari otoritas. Sikap kita terhadap otoritas itu adalah tunduk dan taat. Tunduk berarti menerima dan menghormati otoritas yang di atas kita. Taat itu berarti melakukan perintah selama otoritas di atas kita tersebut tidak membawa kita berbuat dosa sesuai aturan kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu syarat untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati itu adalah memiliki pendudukan diri kepada otoritas rohani. Di dalam gereja ada banyak orang yang tanpa sadar sulit menundukkan diri kepada otoritas rohani. Bahkan ada yang akhirnya sampai menghasut orang percaya yang lain. Sehingga terjadilah perpecahan di dalam gereja, perpecahan di dalam tubuh Kristus. Penyebab utama seseorang itu tidak tunduk kepada otoritas rohani karena egonya yang begitu tinggi, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih mampu
dari pemimpin-pemimpin rohani. Marilah kita belajar menundukkan diri pertama-tama kepada Allah yang berbicara dalam hati nurani kita. Pekalah dengan suara Roh Kudus yang bisa berbicara kepada kita. Kita juga harus belajar menundukkan diri kepada orang tua kita, ya, suami kepada Allah, istri pada suami juga, dosen, guru, dan lembaga lainnya seperti pemerintah dan pimpinan di kantor. Selanjutnya kita juga harus belajar menundukkan diri kepada hamba-hambanya, ya, yang telah dipercaya untuk menjadi pemimpin gereja, pengurus gereja, agar kehidupan kita bebas penuh dengan kedamaian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.